seperti ini barang yang sudah saya modifikasi, yaitu untuk mengatasi dengungan yang dikeluarkan oleh amplifier ini kalau sahabat memodifikasi seperti ini. Sini saya menggunakan 9 inch dan di sini saya menggunakan 6 inch karena saya dibanding-bandingkan. Jadi untuk masalah berbagi tidak hanya sekedar berbagi uang saja seperti layaknya Baim Wong dan lain sebagainya. Jadi kalau buat sahabat-sahabat ingin menyamakan saya versinya sama dengan Baim Wong, itu membagi-bagikan uang, saya tidak ada uang. Kemungkinan Baim Wong menjawabnya sama seperti saya tidak paham masalah untuk di bagian power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hari ini saya ingin berbagi sebuah amplifier, yaitu yang sudah saya modif seperti ini. Jadi untuk amplifier ini sangat ribet sekali juga untuk di bagian pemodifannya, tapi alhamdulillah semuanya sudah bisa diselesaikan. Jadi seperti ini amplifier yang akan saya bagikan dengan sahabat-sahabat untuk di bagian kendala-kendala yang saya hadapi. Oke, buat sahabat-sahabat, sebelum saya lanjut ke tentang pembahasan amplifier, saya ingin berbagi sedikit karena ada mendapatkan WA itu yang sedikit tidak menyenangkan bagi saya. Jadi buat sahabat-sahabat, untuk pengalaman saya itu sebenarnya pengalaman pribadi saya, maupun bidang apapun itu pribadi saya. Jadi apa salahnya pengalaman pribadi saya itu saya bagikan dengan sahabat-sahabat. Nah, kalau sahabat-sahabat ingin menyamakan saya seperti Baim Wong, karena saya bukan Baim Wong, jadi ada porsinya masing-masing. Kalau Baim Wong itu bisa berbagi uang untuk membantu orang-orang yang sedikit tidak mampu, itu versinya Baim Wong. Tapi bagi saya, untuk membantu sahabat-sahabat memberikan saran tentang bagaimana cara merakit sebuah amplifier ataupun power, bagaimana mengatasi permasalahannya, itu haknya saya. Jadi kalau sahabat merasa tersaingi untuk sahabat-sahabat yang sudah memahami untuk daerah sahabat, saya rasa bukan itu, karena sahabat takut disaingi kalau pendapat saya, karena saya tidak ada ruginya untuk berbagi sebuah informasi. Demikian juga Baim Wong. Jadi Anda ingin menyamakan saya seperti Baim Wong, ada baiknya Bang Ismail itu membagi-bagikan uang seperti Baim Wong, itu mungkin sedikit lebih bermanfaat untuk orang banyak. Tapi kalau Bang Ismail hanya membagikan ilmu cara kerja, teori cara kerja, saya rasa di sini sangat banyak sekali tukang rakit, di sini sangat banyak sekali tukang servis, otomatis orang lebih tahu pengalaman tentang sebuah perakitan amplifier. Jadi bukan berarti maksud dan tujuan saya untuk menggurui semua orang. Jadi yang saya jawab pertanyaan satu persatu itu ialah sesuai dengan pertanyaan dengan sahabat-sahabat. Tapi kalau saya membuat satu video, yaitu menjelaskan dan bagaimana dan apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus dimodifikasi dan di bagian mana yang harus sahabat betulkan, yaitu sesuai dengan pertanyaan. Jadi tidak salah saya menjawab untuk di bagian pertanyaan-pertanyaan sahabat tentang sebuah amplifier, maupun amplifier seperti yang saya hadapi ini, maupun power yang sudah banyak saya rakit, maupun power yang sudah banyak saya kirim. Jadi kalaupun sahabat toh ingin sama seperti saya, ya mudah-mudahan bisa. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau memang sahabat ingin menyamakan. Tapi buat sahabat-sahabat, ada satu komentar seperti ini, saya juga tidak sedikit tidak suka dengan komentar karena saya dibanding-bandingkan. Jadi untuk masalah berbagi tidak hanya sekedar berbagi uang saja seperti layaknya Baim Wong dan lain sebagainya. Untuk berbagi, bertukar pikiran, bertukar pendapat itu sudah sangat membantu juga untuk kawan-kawan yang memerlukan bantuan ataupun memerlukan bimbingan untuk sebuah pekerjaan. Karena alhasilnya kalau dia sukses untuk merakit atau membuat sebuah amplifier, toh ujung-ujungnya jadi duit juga untuk si yang bertanya. Jadi tidak salahnya. Jadi kalau buat sahabat-sahabat ingin menyamakan saya versinya sama dengan Baim Wong, itu membagi-bagikan uang, saya tidak ada uang. Jadi mungkin kalau sahabat sebaliknya bertanya dengan Baim Wong tentang power, kemungkinan Baim Wong menjawabnya sama seperti saya tidak paham masalah
untuk di bagian power. Jadi kalau sahabat menuntut mengapa saya selalu memberikan saran, memberikan motivasi tentang merakit power dan lain sebagainya, di luar sana, di YouTube di luar sana atau YouTube lain itu juga sangat banyak membuat konten-konten tentang pemahaman masalah amplifier ataupun power. Jadi ada baiknya kalau memang sahabat itu merasa tidak mau disaingi untuk daerah sahabat masing-masing, itu semua yang membuat konten hampir sama dengan saya atau yang lebih sama dengan saya tentang power, itu ada baiknya sahabat tegur semua, jangan hanya saya. Jadi kalau cuman saya, rasanya itu sangat-sangat tidak mustahil bagi saya. Mengapa hanya saya yang harus dikomplain membagikan pengalaman tentang sebuah power, sementara konten-konten yang lain juga banyak membagikan tentang sebuah power. Jadi buat sahabat-sahabat, jangan pernah menyamakan antara orang yang lain dengan orang yang satunya, karena siapapun itu tidak akan sama. Jadi buat sahabat-sahabat yang ingin merakit power, ya silahkan. Kalau memang sedikit pemahaman atau tidak mengetahui, boleh bertanya-tanya. Bang, ini beli manusia, Bang. Saya mau nanya ini, Bang. Ini apa, kalau ampli pabrikan, Bang? Dia punya Elko aslinya 63 volt, 10.000 mikro. Yang 80 bisa dipakai nggak, Bang? Punya yang bagus, biasanya gitu. Oh gitu. Iya. Nggak masalah ya, Bang? Nggak masalah, asalkan lokasinya muat aja untuk Elko yang datang baru. Entah dengan siapa, termasuk dengan saya. Karena buat sahabat-sahabat yang pemula, saya dulu pun juga pemula. Jadi buat sahabat-sahabat, tidak ada orang yang senior di bagian bidang elektronik ini. Demikian juga orang untuk membuat konten-konten di YouTube. Awal mula dia membuat konten-konten di YouTube, dia juga termasuk kategori pemula. Demikian juga sahabat-sahabat yang awal mau coba-coba merakit sebuah amplifier atau power, itu masih termasuk kategori pemula. Walaupun sahabat pendidikan memang dari bidang elektronik, tapi begitu sahabat memulai terjun di bidang elektronik, otomatis sahabat kategorinya pemula. Jadi bukan kita langsung menjadi junior dan seniornya. Jadi di bidang elektronik itu tidak ada orang yang senior dan junior. Semuanya sama. Jadi pemahaman itu ada mempunyai pemahaman yang lebih, tapi ada juga pemahaman itu yang mempunyai kekurangan. Jadi untuk teman-teman semua itu versinya berbeda-beda. Ada nilai plusnya, ada nilai minnya. Jadi kalau buat sahabat-sahabat mau mengomplain saya membagikan ilmu tentang merakit power, bahkan Anda mengatakan juga di tempat saya sudah sangat banyak perakit power bermunculan gara-gara menonton channel saya. Ya, saya bersyukur karena saya bisa membuat lapangan pekerjaan baru. Tapi ada satu orang seperti ini yang tidak suka saya membagikan konten-konten tentang sebuah power karena merasa tersaingi. Tidak masalah, karena di WA saya yang bertanya itu saya tidak pilih umur, mau yang kelas SMP, mau SD, mau yang tua, mau yang muda. Kalau mau bertanya, saya akan bimbing, saya akan arahkan. Nah, tapi kalau sahabat merasa tersaingi, ya saya tidak tahu juga, karena saya yakin untuk rezeki itu tidak akan bakalan ketukar untuk satu sama yang lainnya. Karena untuk daerah saya sini aja, daerah saya itu perakit-perakit yang senior maupun yang baru tumbuh atau pemula itu sangat banyak sekali. Bahkan mereka saja sedikit tidak ada pemahaman atau sedikit saja kendala, saya masih mau mengarahkan atau memberitahu kendala-kendala yang dialami sahabat. Karena saya tidak pernah merasa tersaing, karena rezeki mereka tetap rezeki mereka dan rezeki saya juga tetap rezeki saya. Atau contohnya seperti Baim Wong, pernah dia merasa miskin di saat dia berbagi uang sekian banyak? Tentu tidak. Demikian juga saya, apakah saya pernah merasa rugi saya berbagi pengalaman kerja? Tentu saya merasa tidak. Justru kami merasa senang di saat orang bisa merasakan apa yang kami rasakan. Dan termasuk saya merasa senang kalau orang itu mengerjakan suatu barang itu sukses. Saya sedikit lebih bisa membantu mereka. Jadi kalau kita takut merasa disaingi, ya udah, jangan kita buka servis di daerah tempat ramai. Cari tempat sepi, itu pasti tidak ada yang menyaingi.
Demikian juga untuk Mbak Im Wong, dia tidak pernah merasa dirugikan. Bahkan justru dia merasa senang dan merasa terunggah dari hatinya untuk saling berbagi untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang di luar sana. Jadi seperti itu pendapat saya buat sahabat-sahabat yang sudah mengkomplain saya untuk membagikan saran-saran tentang di bidang elektronik. Jadi kalau sahabat-sahabat ada yang berkomentar atau WA saya, itu untuk menyamakan versi saya dengan versinya Mbak Im Wong, itu saya rasa tidak mungkin. Karena kalau sahabat toh bertanya dengan Mbak Im Wong tentang masalah power, kemungkinan tidak nyambung juga. Tapi kalau sahabat bertanya kepada saya atau menyarankan saya seperti Mbak Im Wong, ya tidak nyambung juga karena saya tidak ada uang, saya tidak banyak uang. Demikian sebaliknya dengan Mbak Im Wong. Kalau Mbak Im Wong sahabat bertanya tentang power, mungkin dia jawabannya sama. Bukan berarti dia tidak bisa, cuman dia tidak mengetahui atau tidak menguasai tentang power. Jadi intinya buat sahabat-sahabat, saya berbagi tidak hanya melalui jalan uang saja. Saya berbagi cukup melalui di bagian saran-saran atau menjawab pertanyaan sahabat, itu salah satu juga berbagi sesama untuk teman-teman. Demikian juga untuk Mbak Im Wong, dia berbagi uang kepada orang-orang yang sedikit tidak mampu. Itu juga sama dengan saya, karena berbagi bukan hanya dengan cara dengan uang saja, banyak jalan untuk berbagi. Jadi sangat simpel, tidak ribet, jangan pernah takut tersaingi. Mohon maaf kalau kali ini saya masih tetap memberi saran untuk sahabat-sahabat tentang sebuah amplifier yang saya hadapi. Oke, sekarang saya lanjut ke amplifier ini. Seperti ini barang yang sudah saya modifikasi, yaitu amplifier bermerek Targa KA228E. Jadi sangat ribet sekali untuk memodifikasi sebuah amplifier seperti ini. Kenapa saya bilang ribet untuk memodifikasi sebuah amplifier seperti ini? Karena untuk di bagian master volume musik dengan master volume mic itu jadi satu. Jadi kita angkat volume master volume ini, baru mic keluar. Nah, permasalahannya dari tune control mic ini ada menimbulkan dengungan. Otomatis kalau kita mengangkat di bagian master ini, dia juga ikut menimbulkan suara dengungan. Nah, inilah ribetnya untuk memodifikasi sebuah amplifier yang menggunakan satu Patensio master ini. Jadi untuk di bagian dalamnya sudah saya modifikasi juga seperti ini. Jadi Anda tahu sendiri untuk di bagian amplifier sejenis ini, karena awalnya menggunakan yaitu trafo donat. Jadi seperti ini. Nah, yang ingin saya bagikan dengan sahabat-sahabat di sini, untuk mengatasi dengungan yang dikeluarkan oleh amplifier ini kalau sahabat memodifikasi seperti ini. Jadi di sini saya menggunakan kit Mega OCL produk CKJ sama, kiri dengan kanan, dan di sini sudah saya pasang juga fan DC, ada 1, 2, dan 3. Nah, mengapa saya membedakan untuk di bagian fan DC-nya? Di sini saya menggunakan 9 inch dan di sini saya menggunakan 6 inch. Jadi ada perbedaan untuk di bagian fan DC-nya ini. Karena kenapa? Karena di sini sangat rawan sekali ada komponen di bagian equalizer, karena dekat dengan kipas, dan di sini ada komponen penguat sinyal yang juga sudah saya modif. Nah, setelah saya menggunakan dengan ukuran kipas yang sama, menggunakan 9 in, itu menimbulkan suara dengungan alias getaran karena efek dari kipas. Jadi setelah saya coba menggunakan kipas 6 in, itu jadi aman. Padahal saya tidak masuk akal juga, padahal cuman kipas seperti ini tapi efeknya sangat besar. Tapi inilah namanya barang elektronik, tidak bisa kita terka-terka. Jadi untuk barang elektronik ini ilmunya ilmu pasti, tidak bisa kita main kira-kira. Dan untuk di bagian belakang saya sudah juga membuatkan itu PSU untuk di bagian tune controlnya ini, dan untuk di bagian inputnya juga sudah saya buatkan. Nah, seperti ini di bagian belakangnya, dan ini di bagian depannya. Jadi di sini tidak ada tune control yang tidak bisa digunakan, semuanya masih bisa digunakan seperti halayaknya seperti semula. Untuk di bagian equalizer, untuk di bagian tune musik, untuk di bagian tune echo, untuk di bagian tune mic, ini semuanya masih berfungsi. Demikian juga untuk mengatasi sebuah mic di bagian jack input, ada 4 buah ini. Nah, di sini yang jadi sangat kendala besar sekali bagi saya untuk memodifikasi sebuah amplifier seperti ini. Jadi kalau sahabat menemukan
permasalahan yang sama, menimbulkan suara getaran, bukan getaran dari trafo, ini getaran dari tune mic. Jadi mic yang bergetar ini ialah mic yang bersumber dari echo. Jadi sahabat bisa memasang seperti ini. Saya memasang kabel di bagian jack mic-nya ini jack mic-nya, mohon maaf kalau memang agak gelap. Nah, saya solder di bagian kaki mic yang bagian ground, dan saya lanjutkan ke bagian ground di bagian volume. Jadi ini menyatu antara ground penguat sinyal dengan ground volume ini jadi satu. Jadi di situ agak sedikit mengurangi suara getaran. Jadi setelah saya coba untuk mengatasi semua permasalahannya, karena di sini menggunakan soket sambung atau soket pengaman atau soket penghubung. Jadi kalau soket ini kita lepas, suara yang keluar dari tune control menuju ke belakang ini, kalau kita cabut di bagian ini, otomatis dia terputus di bagian on, tidak masuk ke bagian in ke power. Nah, setelah kita pasang di bagian fuse penghubung ini, maka dia akan langsung terhubung, tune langsung terhubung ke bagian power masing-masing seperti ini. Jadi setelah saya coba mencabut di bagian fuse penghubung ini, suara aman, tidak ada menimbulkan dengungan. Artinya kesimpulan saya untuk di bagian power kiri dan kanan sudah tidak ada masalah, sudah tidak menimbulkan suara dengungan. Nah, setelah saya tancapkan salah satu di bagian fuse pengaman ini, dia menimbulkan suara dengungan. Nah, kesimpulan saya, dengungan itu bukan ditimbulkan dari power yang sudah saya modifikasi ini. Jadi kesimpulan saya, dengung yang ditimbulkan ialah di bagian tune control. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya, sahabat harus pandai-pandai mencari titik groundnya. Bisa juga menghubungkan dari ground tune control echo, sahabat bisa menghubungkan juga ke bagian ground ke equalizer atau ke bagian volume seperti ini. Maka sahabat akan dapat mengatasi semua permasalahan dengung. Jadi untuk di bagian ground body juga harus sahabat pasang dari CT langsung ke terhubung ke body, itu juga wajib sahabat pasang. Biasanya kalau power itu atau amplifier itu di saat kita sentuh dia punya body, dia menimbulkan sedikit dengungan. Setelah kita lepas dia menghilang, maka sahabat harus menambahkan kabel ground di bagian CT langsung ke bagian body untuk mengatasi suara dengungannya. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah bertanya bagaimana cara mengatasi dengungan untuk memodifikasi sebuah amplifier, khususnya amplifier pasaran, ya seperti ini versinya Ismail Dadang. Jadi memang agak sedikit ribet karena saya memahami untuk ini sudah memakan waktu kurang lebih sekitar 3 hari, itu masih gagal dan gagal. Jadi saya pantang menyerah juga. Jadi dari awalnya semuanya sudah saya rapikan, alhasilnya saya keluarkan lagi seperti ini. Jadi tidak saya kemas lagi, saya biarkan seperti ini. Jadi tidak perlu dikemas, dirapikan, karena di saat kita rapikan, karena di sini ada tune controlnya, jadi sangat rawan sekali. Nah, untuk mengambil tegangan dari tune control ini, sahabat jangan mengambil atau menambahkan satu trafo lagi. Ada baiknya sahabat menambahkan atau mengambil tegangan dari tegangan ekstra di bagian trafo ini, karena semua trafo kita harus pilih yang ada ekstranya, minimal itu untuk tegangan di bagian tune control ataupun untuk di bagian kipas. Nah, kalau sahabat ingin memberatkan, hanya sekedar ingin memberatkan di bagian bobot amplifier ini, bolehlah sahabat menambahkan satu trafo supaya lebih berat lagi, jadi kesannya trafonya besar. Tapi itu agak sedikit tipu-tipuan. Tapi ada baiknya sahabat mengambil dari ekstranya trafo. Jadi seperti inilah hasil dari sebuah perangkat amplifier yang sudah saya rakit. Nanti saya akan coba mengetes suaranya apakah bagus atau tidak. Oke, buat sahabat-sahabat tunggu pengetesan ini sampai selesai.